Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Dermato di sini akan mempresentasikan tentang tugas pendidikan olahraga usia dini cabang olahraga futsal. Pendahuluan olahraga futsal. 1. Sejarah futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah masukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Futsal juga dikenali dengan berbagai nama lain istilah. Istilah futsal adalah istilah internasional berasal dari kata Spanyol atau Portugis. Football artinya sepak bola dan sala dalam ruangan. Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1960 oleh Juan Carlos Querina. Keunikan futsal mendapat perhatian seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya yang terkenal dunia yang diberikan pemain-pemain Brazil di luar ruangan pada lapangan bukan biasa. Pelé, bintang terkenal asal Brazil, contohnya mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brazil terus menjadi pusat futsal dunia. Permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan FIFA di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara, serta Afrika, Asia, dan Oseania. Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965 di Paraguay. Dua, perkembangan futsal di Indonesia. Meskipun sebenarnya futsal sudah dikenal di tanah air sejak era 1998 dan 1999, di mana penemunya futsal adalah Profesor Juan Carlos Querina, pria kelahiran Buenos Aires. Namun secara resmi sejarah futsal Indonesia dimulai pada tahun 2002 ketika Indonesia didaulat AFC untuk menyelenggarakan putaran final kejuaraan futsal tingkat Asia. Perkembangan futsal di Indonesia semakin pesat tahun ke tahun. Bahkan di Indonesia menduduki peringkat 2 dunia tahun 2015 untuk negara bagian mencarikan kata kunci futsal terbanyak. Ada beberapa nama yang berjasa perkembangan futsal Indonesia. Nama-nama seperti almarhum Wandi Batangtaris, anggota komite futsal FIFA, dan almarhum Roni Pantinansari disebut sebagai pelopor dan pengembang futsal di Indonesia. Dan ada satu lagi saat ini yang sangat serius memajukan olahraga futsal Indonesia, ini Haritanu. Salah satu faktor pemicu jagatnya masyarakat Indonesia dengan futsal adalah media televisi. Ya, semenjak menjabat sebagai ketua Federasi Futsal Indonesia pada tahun 2014, Haritanu telah berhasil mengenalkan masyarakat awam dengan olahraga futsal tersebut. Banyak pertandingan futsal yang disiarkan di stasiun televisi swasta nasional membuat masyarakat Indonesia kian memahami olahraga tersebut. Haritanu berharap futsal semakin menjadi olahraga yang memasyarakat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, FFI pun semakin menggalakkan banyak turnamen, tidak hanya nasional tapi juga tingkat kabupaten hingga provinsi. Hal ini dilakukan agar futsal benar-benar semakin memasyarakat. 2. Program pembinaan olahraga usia dini. Pemasalan. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang mempunyai peranan penting dan paling berpotensi untuk melahirkan serta melakukan pembinaan terhadap anak dalam bidang olahraga futsal. Dalam rangka untuk melakukan pembinaan ini, sekolah juga dituntut memfasilitasi mereka dengan sarana prasarana yang memadai
dan SDM yang berkualitas sebagai salah satu faktor pendukung. Yang terpenting adalah mengikuti turnamen atau kompetisi sehingga tolak ukur keberhasilan mereka ada melakukan pembinaan dapat teruji. Maksud dan tujuan kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam bidang olahraga sepak bola khususnya futsal. Adapun tujuannya sebagai ajang prestasi siswa dalam bidang olahraga, sarana menyalurkan bakat dalam minat anak, dan sarana untuk memperoleh permainan futsal untuk mempopulerkan permainan futsal. Sasaran kegiatan siswa TK awal SD mulai kelas 1 dan sampai kelas 4 dan mengadakan event futsal antar TK SD kabupaten. Sebagai juara 1, 2 dan 3 akan mendapat pembinaan dan trofi sebagai pemacu semangat anak-anak usia dini. Pembibitan merupakan faktor yang berperan penting dalam dunia olahraga khususnya futsal. Pembinaan futsal perlu dilakukan sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien. Karena berkembang tidaknya dunia olahraga itu sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Hasil penelitian dapat diketahui satu kekuatan strength meliputi manajemen yang baik sesuai job deskripsi, pelatihan berlisensi atau bersertifikat, motivasi dan dukungan atlet, bakat dan prestasi, pembibitan, hubungan antara pengurus, pelatih, pemain, dan orang tua. 2. Kelemahan atau weakness meliputi sarana dan prasarana masih kurang, sumber dana, kebijakan manajemen terhadap pengurus, pelatih, pemain. 3. Peluang atau opportunity meliputi menjadi referensi bagi tim futsal lain untuk proses pembinaan, mampu menghasilkan pemain bagus secara fisik, mental maupun skill, meraih prestasi lebih baik lagi, dan pemain memiliki jam terbang tinggi dengan prestasi yang baik dan menambah banyak dana tambahan dan berbagai sponsor. 4. Ancaman atau threat meliputi terjadi kecemburuan dari tim-tim futsal lain akibat banyak pemain yang bergabung. 3. Selanjutnya pengembangan bakat. Pengembangan bakat dilakukan dengan memberi materi futsal yang baik dan benar, dari memberikan teknik passing, kontrol, dan shooting. Anak usia dini harus diajari step by step karena agar teknik dasar futsal bisa melekat pada dirinya. Tidak hanya mengajarkan teknik dasar futsal saja, anak usia dini juga butuh motivasi yang lebih besar agar lebih bersemangat. Contohnya bagaimana cara agar tidak gugup saat di lapangan dan bisa menikmati pertandingan dengan tenang sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jam terbang bermain yang cukup untuk anak usia dini akan lebih cepat memahami permainan futsal dengan baik dan benar. Jam terbang yang cukup juga akan memacu jangka panjang anak usia dini akan lebih matang dan siap berkontribusi di profesional. Simpulan dan saran. Simpulan dalam olahraga usia dini, target yang harus dicapai anak adalah menerapkan sebaik mungkin keterampilan dan kemampuan yang sudah dilatih dalam pertandingan. Besarnya usaha dan peningkatan pribadi yang seharusnya dihargai dan menjadi target bagi setiap anak, bukan hanya semata-mata mencapai kemenangan dalam pertandingan. Dalam masa ini yang diperlukan anak adalah kegembiraan dan melakukan latihan olahraga. Peranan olahraga usia dini sebagai bentuk dasar dalam membina atlet usia lanjut dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga nasional maupun nasional. Walaupun olahraga dimaksud untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang mengakibatkan akan membaiknya keadaan daya tahan tubuh, bahkan keadaan psikologi seseorang, namun ternyata tak semua olahraga itu cocok dan baik untuk perkembangan seseorang. Olahraga yang akan diberikan pun harus disesuaikan dengan usia dan masa pertumbuhan seseorang agar hasil yang didapat dari olahraga menjadi maksimal.
saran dengan mempertimbangkan tingkat usia dan tingkat perkembangan anak, sebaiknya olahraga dilakukan sesuai dengan porsinya serta menggunakan cara penyampaian seperti halnya permainan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.